أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita akan lanjutkan kembali kajian rutin tentang masalah menggapai keluarga sakinah, masih tentang hak dan kewajiban kaum suami dan kaum istri. Jadi pada bahagian pertama dulu sudah dijelaskan tentang ya haknya kaum wanita, haknya kaum istri yang merupakan kewajiban bagi kaum suami atau kaum laki-laki. Alhamdulillah, walaupun masih rasa singkat penjelasannya, masih terasa ringkas dalam pemahamannya, ya tapi yang mudah-mudahan bisa memberikan masukan input ya kepada kaum muslimin yang ingin dalam berumah tangga itu menggapai keluarga sakinah, ya sakinah di dunia dan juga nanti kelak insyaallah sakinah di akhirat insyaallah. Nah, pada bahagian selanjutnya dalam kajian kita sekarang kita akan membahas tentang ya hak kaum suami, hak dari kaum laki-laki yang secara otomatis ini adalah merupakan kewajiban dari para istri. Jadi di awal-awal pelajaran dulu sudah dijelaskan berkenaan dengan masalah hak dan kewajiban, bahwa setiap orang itu pasti mempunyai hak dan kewajiban, apakah itu suami istri, apakah itu orang tua dan anak, apakah itu antara bawahan dengan atasan dan seterusnya. Ya, bahwa setiap orang itu mempunyai hak dan kewajiban. Ya, misalnya adalah seorang wanita yang telah dipahami ia mempunyai beberapa hak dan kewajiban. Ya, jadi ya kita masuk dalam pelajaran bahwa setiap wanita, setiap istri itu mempunyai hak dan kewajiban. Haknya istri itu adalah kewajiban bagi suami ya, sebagaimana telah dijelaskan, ya untuk menunaikan kepada istrinya ya dengan sebaik-baiknya. Nah, hak istri ini biasanya sangat dipegang erat ya oleh kaum wanita, oleh kaum istri, bahkan senantiasa berharap, senantiasa memiliki keinginan, dan bahkan terkadang menuntut para suami itu untuk dapat melaksanakan ya kewajiban suami atau hak istri itu ya sebaik-baiknya gitu. Seandainya dia mempunyai suami yang baik, yang senantiasa menunaikan kewajibannya atau senantiasa memberikan hak-hak dia sebagai seorang istri. Ya, padahal yang harus diketahui bahwa setiap suami yang beriman ya sebagai laki-laki yang beriman, tanpa diperintah, tanpa dituntut, tanpa diharapkan oleh seorang ya atau oleh istrinya, pasti akan melaksanakan tugasnya, akan melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya. Itu ya. Jadi kalau seorang laki-laki itu memang orang yang mukmin, orang yang beriman, seorang suami yang soleh, tanpa diminta, tanpa diingatkan, tanpa dituntut, dia pasti akan menunaikan kewajiban dia sebagai suami itu sebaik-baiknya. Dia pasti akan memberikan hak-hak istri itu dengan baik. Karena hari ini bukan hanya tanggung jawab dia kepada istrinya sebetulnya. Jadi kita sebagai seorang suami yang baik itu, ya ketika memberikan hak-hak istri itu bukan sekedar ya itu merupakan tanggung jawab kita kepada istri, tetapi yang terpenting adalah karena
tanggung jawab ya suami itu terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan kaitan kita dengan istri itu bukan dengan istri, dengan Allah. Ya, kalau kita ya menikah itu dengan tujuan beribadah. Ketika kita memiliki istri kita itu ya dengan cara yang halal. Ya, maka kita begitu sudah memiliki seorang istri, ditambah lagi nanti memiliki anak, tanggung jawab kita bukan hanya kepada istri saja, tetapi yang paling berat itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak menunaikan ya kewajiban kita sebagai seorang suami, kita akan celaka nanti di hari kiamat. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian kelak nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Nah, itu. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran pun Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Keluarga itu adalah istri, lalu kemudian anak. Dari apa? Dari api neraka. Jadi kita punya kewajiban. Kalau kita tidak menunaikan kewajiban kita, melalaikan hak istri untuk dijaga dari kobaran api neraka, berarti kita ya nanti celaka di hari kiamat. Karena kita ini dianggap sebagai seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Begitu juga Nabi pernah mengatakan, kafa bil mari isman ayudayyi amayakut. Cukup seseorang itu dikatakan berdosa, cukup seseorang itu mendapatkan dosa jikalau ia mengabaikan orang yang menjadi tanggungannya. Siapa orang menjadi tanggungan seorang laki-laki? Ya istrinya, ya anaknya. Jadi kalau kita mengabaikan kewajiban kita, ya maka dianggap sebagai orang yang mempunyai menanggung dosa, nauzubillah. Maka tunaikan kewajiban kita kepada Allah dengan cara berbuat baik, dengan cara menunaikan hak istri itu dengan baik. Nah, itu sudah berlalu. Para suami pun tentu memiliki beberapa hak. Jadi kalau istri sudah dijelaskan tentang haknya yang merupakan kewajiban suami, nah sekarang para suami pun tentu memiliki beberapa hak. Yang ini adalah merupakan kewajiban para istri. Jadi haknya suami itu ya sudah otomatis merupakan kewajiban para istri untuk menunaikan sebaik-baiknya. Jika si istri itu adalah seorang wanita yang mukminah, seorang wanita yang soleha, seorang istri yang tahu kedudukan dia di hadapan suaminya, ya niscaya ia akan berusaha menunaikan kewajiban ya dia sebaik-baiknya, tanpa disuruh, tanpa dikomando, tanpa diawasi ya oleh suaminya. Gitu. Jadi kalau kita memiliki istri yang soleha, kita memiliki istri yang memang memahami agama, yang memang dia itu bertujuan ketika dinikahi oleh kita itu niatan ibadah kepada Allah, maka tanpa kita perintah, tanpa kita suruh, tanpa kita komando, tanpa kita awasi, pasti dia akan menunaikan kewajiban dia sebaik-baiknya, atau dia pasti akan memberikan hak-hak kita itu dengan sebaik-baiknya. Karena istri yang soleh itu paham, mengerti, jika ia menunaikan hak suaminya dengan baik, maka ia akan beruntung, ya. Dan yang beruntung itu adalah dirinya sendiri, bukan suaminya. Kelak ia akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla yang melimpah pada hari kiamat. Ya, itu dia paham. Jadi seorang istri yang mengerti agama dengan baik, ketika dia melayani suaminya, memenuhi hak-hak ya suaminya, dari melayani, dari cara berpakaian misalnya, kebersihan rumah misalnya, melayani keinginannya di dalam kamar misalnya, ya, atau misalnya apalagi yang merupakan hak suami misalnya, dia tahu bahwa dia akan mendapatkan kebaikan. Yang beruntung itu dirinya, karena setiap kebaikan-kebaikan yang dikerjakan untuk suaminya itu, ya dia akan mendapatkan bahagian pahala. Karena dia paham, ya kata Allah, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila sholihan falinafsi, man 'amila sholihan. Jadi barang siapapun yang mengerjakan suatu amal soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Man 'amila sholihan falinafsi. Ya, jadi ketika dia misalnya melayani suami dalam hal makan, dalam hal pakaian, dalam hal gaul, jadi dengan suami di kamar misalnya, menyiapkan air untuk mandi dan seterusnya, dia tahu itu amal soleh.
dan kebaikan itu adalah untuk dirinya sendiri. Begitupun in ahsantum li anfusikum. Dia paham, jika kalian berbuat baik, sebetulnya perbuatan baik itu adalah untuk dirinya sendiri. Jika kalau ini sudah dipahami oleh setiap individu manusia, baik laki-laki atau perempuan, pasti akan berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan, untuk bersikap baik kepada orang-orang di sekitarnya, terutama pasangan hidup masing-masing. Nah, itulah kita beruntung kalau mempunyai istri yang solehah, karena pasti dia akan berusaha menunaikan kewajiban dia sebaik-baiknya, atau mereka akan memenuhi kebutuhan atau hak suami itu sebaik-baiknya. Nah, di antara dalil-dalil yang menerangkan bahwasanya suami itu mempunyai hak sebagaimana istri, yang merupakan kewajiban bagi istri, ada sebagai berikut. Yang pertama yang sudah kita pernah baca adalah dari Sulaiman bin Amr bin Al-Ahwas berkata, ayahku pernah bercerita kepadaku bahwasanya ia pernah menyaksikan haji wada bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau bersabda dalam hadis panjang, kita ambil sebaris kata saja, karena dulu sudah pernah dibacakan di awal pelajaran. Nah, dalam hadis ini Rasul berkata, ala innalakum ala nisaikum haqqan walinisaikum alaikum haqqan. Ala, ingatlah. Ini menunjukkan orang suka banyak yang lupa, makanya kata Nabi ingatlah, supaya kita ingat kembali. Inna, sesungguhnya lakum, ala nisaikum, sesungguhnya istri-istri kalian itu mempunyai hak atas kalian. Jadi istri itu punya hak atas kalian, yaitu para suami. Berarti inilah kewajiban suami. Terus wa linisaikum alaikum haqqan, dan kalian pun mempunyai hak, walinisaikum haqqan, dan kalian pun mempunyai hak atas istri-istri kalian. Nah, jadi Nabi ini kita ambil wa awalinisaikum alaikum haqqan, dan bagi istri-istri kalian atas kalian ada hak. Jadi kaum laki-laki juga memiliki hak bagi istri-istri mereka, atas istri-istri mereka. Yang ini adalah merupakan kewajiban para istri. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad, dan dihasankan oleh Syekh Albani. Berkata Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, kata beliau, laki-laki itu mempunyai beberapa hak, dan wanita juga atau kaum istri juga memiliki beberapa hak. Jadi masing-masing kita, masing-masing individu dalam berumah tangga, suami istri itu harus memahami hak dan kewajiban. Jadi ketika seorang laki-laki ingin membina rumah tangga dengan seorang wanita, atau wanita juga sudah siap untuk berumah tangga dengan seorang laki-laki, maka sebelum memasuki jenjang itu, mereka harus diajarkan dulu tentang hak dan kewajiban. Jangan hanya menuntut haknya saja, jangan hanya meminta supaya pasangan itu melakukan kewajibannya. Dia juga harus tahu haknya pasangannya, dia juga harus tahu kewajiban kepada pasangannya. Itu jadinya imbang, take and give istilahnya, saling memberi, bukan hanya meminta, tapi juga dia harus memberi pada pasangannya. Jadi kalau ingin hidup berumah tangga itu dalam kerukunan, dalam keharmonisan, sejalan, seia, sekata, yang rumah tangga itu dipenuhi dengan rahmat, penuh dengan senyum, penuh dengan tawa bahagia, dan seterusnya, harus saling memberikan hak dan kewajiban. Tidak boleh hanya sepihak saja. Misalnya istri hanya bisa menuntut, tanpa mau menunaikan kewajibannya. Atau juga ada suami yang hanya bisa menuntut, tapi dia tidak melakukan hak istrinya, atau tidak melakukan kewajiban kepada istrinya. Maka andai kata saling begitu, maka otomatis rumah tangga ini tidak akan langgeng, tidak akan bertahan lama. Pasti akan dipenuhi dengan huru hara, pasti akan dipenuhi dengan kerikil, dengan gelombang, dan bahkan badai. Kenapa? Karena pada fitrahnya setiap manusia itu selain ingin memberi, dia juga ingin diberi. Bukan hanya memberi saja, dia juga ingin diberikan. Kalau kita ingin misalnya hidup dalam kondisi harmoni, jangan hanya ingin diperhatikan, tapi juga kita harus memperhatikan, gitu. Seperti itulah. Itu dalil pertama yang sudah juga kita pernah bahas. Terus dalil kedua yang menunjukkan bahwa suami memiliki hak yang adalah merupakan kewajiban istri, yaitu dalil yang kedua adalah dari Qais bin Sa'ad berkata, aku pernah mendatangi Hirah, yaitu suatu daerah, yaitu kota dekat dengan Kufah. Aku melihat mereka sujud kepada tetua mereka. Kata Qais nih,
Aku berkata, Rasulullah lebih berhak untuk ya disujudi ya. Berkata Qais, lalu aku mendatangi Nabi SAW dan aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mendatangi daerah Hira, lalu aku melihat mereka atau orang-orang itu sujud kepada tetua mereka. Wahai Rasulullah, engkau lebih berhak jika kami sujud kepadamu. Ya, di dalam suatu saat ada seorang sahabat namanya Qais bin Sa'ad, itu pernah mendatangi daerah Hira. Ya, di situ ya dia melihat orang-orang masyarakat situ sujud kepada tetua mereka, kepada pimpinan mereka. Nah, dalam benak Qais berpikir, kalau andai kata dibolehkan seperti itu, tentu Rasulullah yang dikenal oleh Qais orangnya baik, orangnya santun, orang segalanya, tentu lebih pantas supaya orang sujud kepadanya. Makanya begitu datang bertemu dengan Rasulullah, lalu Qais cerita bahwa dia pernah datang ke daerah Hira, lalu masyarakat situ suka sujud kepada tetua atau pemimpin mereka. Ya, dan dia juga memberikan suatu komentar bahwa sebetulnya dalam hal ini Rasulullah lebih berhak ya supaya orang sujud kepadanya. Tetapi bagaimana reaksi Rasulullah? Kemudian beliau bersabda, "Ara'aita law mararta bi qabri akunta tasjudu lahu?" Qala qultu la. Qala fala taf'alu. Walau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartun nisaa ay yasjudna li azwajihinna lima ja'alallahu lahum alaihinna minal haqqi. Ya, jadi jawaban Rasulullah, ya, ara'aita, bagaimana pendapatmu? Bagaimana tanggapanmu? Lau marota, seandainya engkau melewati, seandainya nanti engkau lewat ya bikobri, kuburanku, ya ketika aku sudah wafat dan aku dikubur, jadi nanti kamu lewat kuburku, akunta tasjudu lahu, apakah engkau mau, apakah engkau akan sujud kepadaku yang sudah di dalam kubur itu? Qala, maka menjawab ya, yaitu Qais, qultu, aku berkata, la, tidak. Qala, Nabi kemudian bersabda, fala taf'alu, janganlah kalian berbuat seperti orang-orang itu, seperti masyarakat yang di Hira itu kepada tetua, kepada pemimpin mereka. Terus ini kita ambil, lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin, kalau seandainya aku boleh memerintah, aku boleh menyuruh seseorang supaya sujud kepada seseorang yang lain, kalau boleh ya manusia sujud kepada manusia, la amartun nisa, benar-benar yang aku perintahkan itu adalah an-nisa, ya kaum wanita, ayyasjudna, supaya mereka sujud li azwajihinna, kepada suami-suami mereka, kalau boleh. Ini juga tidak boleh. Kan kalimatnya lau, seandainya. Untuk aku diperbolehkan untuk memerintah, ya, untuk menyuruh orang sujud kepada orang, yang aku perintahkan pertama itu bukan rakyat kepada rajanya, bukan masyarakat kepada tetuanya, bukan kalian kepada saya Nabi, bukan, tapi istri kepada, kalau itu boleh. Kenapa? Nah, ini kita ambil, lima ja'alallahu lahum, karena Allah telah menjadikan untuk mereka, karena Allah telah jadikan untuk para suami itu, alaihinna, atas para wanita, minal haqqi, dari hak. Ya, karena Allah telah menjadikan hak untuk para suami atas kaum perempuan. Nah ini, ya, jadi karena hak suami inilah, ya, seorang istri dibolehkan sujud kepada suami kalau itu diperbolehkan dalam Islam, tetapi ini tidak boleh, ya. Nah, jadi hal ini karena haknya suami, ya, bagi atau atas kaum istri. Nah, itu jadi menunjukkan bahwa suami itu memiliki hak atas kaum wanita, yang ini adalah merupakan kewajiban para wanita. Itu dari yang kedua. Selanjutnya lagi dari Abdullah bin Abi Aufa berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha, walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu. Ya, artinya walladhi, demi zat, nafsu yang jiwa Muhammadin, Nabi Muhammad, demi zat yang jiwa Muhammad biyadihi, ada pada tangannya, yaitu maksudnya demi Allah, ya, demi Allah, la, tidaklah tu'adi, menunaikan al-mar'ah, wanita, ya, demi Allah tidaklah wanita itu menunaikan hak-hak rabbiha, Rabbnya,
hatta sehingga tuaddiya ia menunaikan hak-hak zaujiha suaminya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada pada genggaman tangannya, atau demi Allah, tidaklah seorang wanita itu dikatakan menunaikan hak Allah sehingga ia menunaikan hak suaminya. Bahkan walau sa'alaha nafsaha, kalau seandainya ia meminta dirinya, meminta si istri itu, ya maksudnya untuk jima, untuk kumpul, ya untuk ya katakanlah melakukan hubungan suami istri, ya wahia ala qatabin, sedangkan si suami itu sedang berada di atas pelana untanya, maka lam tamna'hu, maka tidaklah boleh dia untuk menolak ya kemauan daripada suaminya. Itu salah satu haknya. Jadi dari ini pun menunjukkan bahwa si laki-laki itu memiliki hak yang wajib ya ditunaikan, kewajiban istri itu kepada suaminya. Ya, bahkan sholatnya si wanita, puasanya itu kan adalah haknya Robnya, hak Allah maksudnya. Sholat, puasa, zakat, atau apalagi amal-amal yang lain yang Allah perintahkan kepada kaum wanita. Tetapi belum dikatakan dia menunaikan hak Allah sampai apa? Sampai si istri itu menunaikan hak suami. Ini jadi berkaitan. Jadi jangan disepelekan menunaikan haknya suami. Jangan disepelekan seorang istri itu melakukan kewajiban-kewajiban dia ya kepada suaminya ya. Dan banyak wanita-wanita yang menyepelekan masalah beginian. Ya, dia nggak peduli. Ya, dia merasa apa ya? Merasa punya kuasa di rumah tangganya. Sehingga bukan ya dia yang disuruh oleh suaminya, tapi ya dia yang menyuruh-nyuruh suaminya. Ya, apalagi dia orang berpendidikan, orang yang merasa cantik, orang yang merasa memiliki ini, memiliki itu misalnya, maka dengan seenaknya dia menyuruh, dia memerintah. Dia hanya meminta haknya atas suaminya, tapi dia tidak mau menunaikan hak ya suaminya. Maka walaupun dia rajin ibadah, dia rajin sholat, dia rajin ngaji, dia rajin hadir kajian-kajian dan seterusnya dari hak-hak Allah, tapi dia mengabaikan hak suaminya, ya dia tidak mau menunaikan hak suaminya, dia tidak melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri kepada suaminya, ya maka belumlah dikatakan dia menunaikan haknya Allah, maka enggak beres ibadahnya kepada Allah ini. Maka perhatikanlah kaum wanita, ya. Jadi jangan merasa sudah menutup aurat, ya pakai jilbab misalnya, atau datang ke kajian sana, ke kajian sini, ustadz ini, ustadz itu, segala macam dia datang, bahkan jadi murid setianya, ya, bahkan jadi donatur misalnya, ya, bahkan rajin puasa sunnah misalnya, dan banyak lagi ibadah-ibadahnya yang dibanggakan oleh mereka itu. Tetapi dia mengabaikan hak suaminya, suaminya sering ditinggal. Ya, suaminya sering dilayani oleh pembantunya dalam hal makanan dan begitu seterusnya. Ya, maka walaupun demikian istri ini belum dikatakan menunaikan haknya Allah. Walaupun pada kenyataannya dia rajin melakukan ibadah-ibadah, dia rajin melakukan amal-amal soleh. Maka perhatikan wahai kaum wanita, jangan hanya disibukkan dengan beribadah kepada Allah, dengan menelantarkan, dengan mengabaikan, dengan tidak peduli kepada kebutuhan ya kaum suami. Hati-hati. Tidak ada gunanya kita rajin menunaikan hak Allah, tapi kita mengabaikan ya hak-hak daripada hak suami. Bahkan kalau seandainya sang suami tadi mempunyai keinginan kepada dirinya, ya kalau sekarang itu misalnya di kendaraan misalnya, ya walaupun itu tidak etis, tidak adab ya. Tapi ini seandainya, kalau zaman dulu mungkin Rasulullah di atas pelana, karena mungkin di masa itu di padang pasir nggak ada orang yang melihat. Ya, kalau seandainya punya keinginan kepada dirinya, maka dia tidak boleh menolaknya. Ya, apalagi di rumah. Jangan alasan capek padahal tidak. Jangan alasan mau siap-siap arisan. Jangan alasan misalnya lagi begini begitu, lalu kemudian dia tidak peduli kepada ajakan suaminya. Ini hanya satu kasus, yaitu mengajak dia ya untuk bersenang-senang. Dia bagaimana yang lain? Dia lebih suka misalnya jalan-jalan dengan sahabatnya daripada bepergian dengan suaminya. Dia lebih suka menemani bicara kawan-kawannya daripada berbicara kepada suaminya. Ya, dia lebih sibuk ya beraparialah pokoknya dengan kawan-kawannya daripada mijit kaki suami misalnya.
ya, daripada menemani suami yang sedang keletihan pulang bekerja misalnya dan seterusnya. Maka perhatikan hak suami sebaik-baiknya, karena surga wanita itu ada di suaminya, sebagaimana akan datang penjelasannya, ya. Jadi tunaikan hak suami kalau kita ingin dianggap ya sebagai wanita yang menunaikan hak Allah, ya hak Rabbnya. Ya, tunaikan hak suami juga, jangan diabaikan, jangan ditelantarkan, dan jangan tidak peduli dengan hak-hak suami. Ya, saya bilang karena ini banyak kasus, banyak kejadian yang terjadi di kalangan kaum muslimin dalam berumah tangga. Begitu juga ada yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yasluhu libasarin ay yasjuda libasarin walau salaha libasarin ay yasjuda libasarin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha min azami haqqih 'alaiha walladhi nafsi biyadihi law kana min qadamihi ila mafraqi ra'sihi qarhatun tambajisu bil qayhi waswadidi summa istaqbalathu falahisathu ma addat haqqahu. Kata Rasulullah, tidak boleh seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain, ya, seperti yang sudah dijelaskan di hadis awal. Seandainya diperbolehkan manusia sujud kepada manusia yang lain, niscaya aku perintahkan seorang wanita itu untuk sujud kepada suaminya dari sebab keagungan haknya atas istrinya, ya, bersama dengan yang dijelaskan di awal. Nah, sekarang kita ambil, walladzi, demi zat nafsi yang jiwaku ya biyadihi ada pada tangannya, atau demi Allah, lau seandainya karena ada min dari qadamihi dari pangkal kakinya atau dari kakinya ila mafraqi ra'si sampai kepada pangkal kepalanya terdapat qarhatun, terdapat luka yang tambajisu, yang memancarkan, yang mengalirkan nanah, ya, atau wasabit, atau nanah yang bercampur darah. Kemudian sumastaqbalathu, lalu ia menghadap kepada suaminya itu, falahisathu, lalu ia menjilati, ya, luka daripada suaminya itu, ma'addat haqqahu, maka tidaklah atau belumlah ia menunaikan hak suaminya. Itu bahkan Nabi mengawali dengan kalimat walladzi nafsi biyadihi, demi Allah. Ini menunjukkan perkara yang penting. Demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, ada dalam genggaman tangannya, demi Allah. Ini menunjukkan perkara yang penting. Apa perkara yang penting itu? Yaitu disebutkan bahwa seandainya pada kaki sang suami itu sampai kepada pangkal kepalanya itu ada luka, lalu kemudian dari luka itu mengucur darah, bahkan mengucur nanah campur darah dan seterusnya, kemudian si wanita itu menghadap kepada suami, menghadap kepada luka suaminya itu, lalu dia membersihkannya itu bukan dengan kain, bukan dengan kapas, ya, tapi dengan lidahnya dia jilat untuk supaya nanah itu hilang, bersih, ya, dari tempatnya. Maka dikatakan belumlah si wanita itu menunaikan hak suami, belumlah dikatakan istri itu melakukan kewajiban kepada suaminya. Bayangkan itu betapa beratnya. Tapi disitulah surganya. Ya, di kita mungkin nggak sampai seperti itu. Ini merupakan bentuk hal yang berat, memang berat. Ya, bayangkan menjilati darah, nanah, itu perkara yang berat. Tapi kalau itu juga dilakukan, belum dikatakan, apalagi cuma ya membersihkan luka, memberikan obat merah, kemudian memberikan perban, ya, apalagi itu yang, apalagi cuma bawa ke dokter, ngantar suami ke dokter, diobat, ya, apalagi itu. Belum dikatakan menunaikan hak suami, atau si istri ini belum melakukan kewajiban dengan sempurna. Karena bukan di situ saja haknya suami atau kewajiban istri, bukan hanya di situ. Ya, nanti akan dijelaskan beberapa hak suami atau kewajiban istri, nanti kita akan lihat. Ya, maka perhatikanlah. Ini perkara yang sulit bagi wanita, ya, untuk dapat menunaikan hak daripada suaminya, yaitu membersihkan luka. Ya, apalagi yang lain-lainnya. Begitu juga dalam hadis yang lain. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan disahihkan oleh Sahih Albani. Lalu dari Mu'ad bin Jabal bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Lau ta'lamul mar'atu haqqaz zawj lam taq'ud ma hadara
godauhu wa asauhu hatta yafrugha minhu. Seandainya seorang istri itu mengetahui hak suaminya, niscaya ia tidak akan duduk selama makan siang dan malamnya terhidang sehingga ia selesai darinya. Nah, itu ya. Jadi kalau seandainya, ini menunjukkan bahwa banyak di antara wanita-wanita, bahkan wanita yang mengaku soleha, yang tidak mengetahuinya. Bahkan jadi kalau seandainya para wanita itu tahu, seandainya wanita-wanita itu paham tentang haknya suami, maka dia akan menemani, bahkan akan berdiri melihat suaminya makan sampai selesai. Dia tidak akan beranjak, dia tidak akan berpindah dari tempatnya dia untuk menemani, untuk melayani suaminya itu makan. Tapi apa yang kita lihat sekarang, kenyataan sehari-hari, hanya wanita ketika suaminya pulang dalam kondisi lapar, dia hanya nyondokin makan, terus dia tiduran. Atau bahkan bukan hanya itu, banyak suami pulang dia hanya bukain pintu, dan itu suami mandi, makan sendiri, ini sendiri, semua serba sendiri juga. Bahkan bukan hanya itu, bahkan ada suami pulang, istri masih tidur, yang bukain pintu pembantunya, ya, atau orang lain lah misalnya. Nah, itu bisa kita lihat. Bagaimana mau dikatakan dia sebagai istri yang soleha, yang dia tidak peduli dengan suaminya. Tapi kalau menuntut hak, dia cepat. Dalam menuntut hak, dia ingat selalu, bahkan terkadang memaksa. Nah, itu. Jadi jangan seperti itu. Jadi masing-masing individu, baik suami atau istri, harus mengetahui kewajiban masing-masing. Nah, istri juga begitu, harus sebelum diingatkan oleh suami tentang kewajiban dia harus tunaikan dulu kewajiban, supaya suami pun akan bertambah sayang, akan bertambah usahanya dia menunaikan kewajiban dia sebagai seorang suami kepada istrinya itu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi dikatakan seorang istri yang solehah itu adalah ketika suaminya itu sedang menghadap hidangan, baik itu makan malam, makan siang, atau sarapan pagi, hendaklah dia duduk menemani, ya karena nggak mungkin lah berdiri, ya mungkin duduk menemani suami sampai selesai makan. Nah, itu yang harus diperhatikan mengenai hak suami. Ya, jadi artinya berdasarkan kepada hadis-hadis yang sudah dibaca tadi, bahwa suami itu memiliki hak atas istri, atau istri-istri itu mempunyai kewajiban yang dia harus tunaikan kepada kaum suami. Jadi dari atas menegaskan bahwa suami itu mempunyai beberapa hak atas istrinya, bahwa seandainya diperbolehkan seseorang itu sujud kepada orang lain, niscaya Nabi SAW akan memerintahkan kaum wanita atau kaum istri untuk sujud kepada suaminya masing-masing. Hal ini dikarenakan karena keagungan dari hak suami atasnya. Begitu juga jika ada wanita yang taat beribadah kepada Allah Ta'ala, misalnya sholat, berpuasa, bersedekah, rajin baca Quran, rajin menghadiri kajian-kajian dan seterusnya, ya, dari berbagai macam ibadah yang disyariatkan, namun ia tidak berusaha menunaikan hak suaminya, atau dia tidak menunaikan kewajiban dia dengan baik, maka berarti dia belum menunaikan hak Allah Ta'ala dengan benar dan sempurna. Jika seorang istri mengaku sebagai seorang istri atau wanita yang soleha, maka tentu ia tidak akan beranjak dari tempat duduknya untuk menemani suaminya makan siang atau makan malam yang dihidangkannya sampai selesai. Ya, kecuali kalau jika saudara suami itu ngerti betapa letihnya istri kerja dari pagi, ya, dari berbagai macam pekerjaan sampai ngurus anak, dan dia melihat keletihan itu pada wajah istri, kemudian dengan kereduan suami menyuruh istrinya itu untuk istirahat, ya lain, itu karena kemauan, ya, pemberian izin daripada suami kepada istrinya lain, ya. Tapi kalau tidak demikian, sekuat tenaga istri itu harus menemani. Ini bukan hanya masalah, ya, luka, bukan hanya masalah makan, bukan. Dalam beberapa hal pun hendaklah seorang wanita atau seorang istri itu memperhatikan, ya, sebaik-baiknya tentang hak-hak suami, supaya dapat menunaikan sebaik-baiknya dengan sempurna, dengan berusaha semaksimal dan seoptimal mungkin.
Ya, jadi kalau ingin mendapatkan surga, kalau ingin mendapatkan rahmat dari Allah, ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itu seorang wanita, seorang istri itu, dia dapat memperolehnya itu di istananya dia yang kecil itu. Ya, rumahku adalah istanaku. Nah, di rumahnya itulah, di istananya yang kecil itulah dia dapat memperoleh surga, dia dapat memperoleh keriduan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah jauh-jauh, ya, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya. Nah, itulah. Jadi berdasarkan kepada dalil yang sudah dijelaskan di sini dengan penjelasannya, jadi yang harus kita pahami pada penjelasan atau pada pembahasan di sini menunjukkan bahwa di samping istri mempunyai hak, maka suami pun mempunyai hak. Dan kita sekarang akan mulai mempelajari hak-hak para suami yang merupakan kewajiban ya bagi para istri itu untuk menunaikannya. Adapun hak-hak tersebut, ya hak-hak suami tersebut atau kewajiban para istri tersebut akan kita bahas pada pelajaran-pelajaran selanjutnya, insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan ya bagi kita untuk dapat melanjutkan pelajaran-pelajaran kajian-kajian ini sebaik-baiknya. Insya Allah apa yang dijelaskan di sini semuanya berdasarkan ya kepada dalil-dalil yang sahih, insya Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang dibacakan, apa yang dijelaskan ya dari kajian-kajian yang barusan atau yang terdahulu bisa mendatangkan faidah ya bagi kita semua, bagi kaum suami atau istri, supaya dapat menjadikan ya rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, harmoni ya sampai akhir hidup, bahkan sampai di hari kiamat masuk ke dalam surga bersama-sama. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah juga buat saya, buat istri saya, buat anak-anak saya dan seterusnya, dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك